Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Mardiana Putra dari kelas 4A NIM 230900009. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS Data Mining. Yang pertama, yang A, yaitu Text Feature Engineering. Untuk yang A1 yaitu Text Featureization atau Word Embedding. Di sini ada kode from Google Colab import files. Di sini saya upload Google Spreadsheet yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian di sini ada kode. Tujuan kode ini untuk menghubungkan Python di Google Colab dengan Google Sheets menggunakan akun service dan kunci JSON agar bisa terbaca secara otomatis. Kemudian untuk yang A1A, demonstrasikan cara perhitungan manual bow di spreadsheet. Di sini saya mengambil data dari Google Spreadsheet dalam range dalam sel L5 sampai H13. Lalu disimpan dalam tabel atau data frame. Dan ini adalah hasil outputnya. Di sini ada 8 kata, yaitu data, science, is, fun, meaning, and big, dan business. Untuk yang di doc 1, data itu muncul satu kali. Untuk yang sense muncul satu kali, is muncul satu kali, fun muncul satu kali, meaning muncul 0, and 0, big 0, business 0. Untuk yang di doc 2, data itu muncul dua kali, sense satu kali, is 0, fun 0, meaning 1, and 1, big 0, business 1. Untuk yang di doc 3, data muncul satu kali, sense 0, is 1, fun 0, meaning 0, and 0, big 2, business 1. Selanjutnya untuk yang A1B, demonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Sini kita ambil data di Google Spreadsheet dalam range N16 sampai Q24. Kemudian diubah ke tabel atau data frame. Lalu dianalisis. Dan ini adalah hasil output. Sini ada 8 kata. Untuk yang TF-IDS yang doc 1 untuk data itu 0. Nah, untuk cara menghitung TF-IDF, caranya adalah kita cari dulu TF-nya. Setelah ketemu, kita cari IDF-nya. Setelah ketemu, baru kita kalikan antara TF dan IDF. Nah, untuk hasilnya, data itu yang di doc 1, 0. Science, 0,044 sekian. Is, 0,044 sekian. Fun, 0,1192 sekian. Meaning 0, and 0, big 0, business 0. Untuk yang di doc 2, data itu 0. Sense 0,03521 sekian, is 0, fun 0, meaning 0,0954 sekian, and 0,09542 sekian, big 0, business 0. Untuk yang di doc 3, data itu 0, science 0, is 0,03521 sekian, fun 0, meaning 0, and 0, big 0,1908 sekian, dan business itu 0,0954 sekian. Selanjutnya, di sini ada kode untuk menghubungkan drive ke Google Colab. Di sini ada kode untuk mengakses file train preprocess.csv. Kemudian kita membaca file tersebut ke dalam data frame. Kemudian kita cetak data frame-nya. Dan ini adalah hasil output train preprocess.csv. Kemudian untuk yang A1C, demonstrasikan word embedding word to fetch dalam bahasa Python. Yang pertama, kita import library-nya dulu. Kemudian lewat datasetnya. Kemudian kita melakukan tokenisasi. Untuk melakukan tokenisasi yaitu memecah setiap tweet menjadi daftar kata. Kemudian kita melatih word
to facts dengan parameter, yaitu parameter sentence vector size sama dengan 100, window sama dengan 5, min count sama dengan 2, dan workers sama dengan 4. Kemudian kita cetak atau menampilkan 5 kata paling mirip secara sematik dengan kata dengan. Terus ini adalah hasil outputnya. Ada dan 0,99 itu 0,998, hati 0,99, 0 untuk 0,99 selalu 0,99. Selanjutnya yang untuk A1D demonstrasikan buat embedding Glove ke dalam bahasa Python. Yang pertama kita mengunduh file glove.6b.zip. Kemudian setelah mengunduh lalu diekstrak. Sini ada kode. Nah, untuk kode ini yang pertama kita import library-nya dulu. Kemudian kita memuat file glove dalam format teks dalam objek create vector. Tujuannya untuk mengkonversi dan memuat model glove ke format yang bisa digunakan oleh Gensim sehingga bisa diakses untuk mengambil vektor kata tertentu. Kemudian kita cetak atau mengambil dan menampilkan vektor representasi dari kata dengan. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya untuk yang A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Yang pertama kita import library-nya dulu. Kemudian kita load dataset. Kemudian kita melakukan tokenisasi, yaitu memecah setiap kata, kalimat, atau tweet menjadi daftar kata. Terus kemudian kita melatih model fast text-nya berdasarkan daftar kalimat sentence, yang tujuannya untuk membuat model embedding fast text yang bisa digunakan untuk mendapatkan representasi vektor dari kata, termasuk yang belum pernah muncul secara eksplisit. Kemudian kita cetak atau menampilkan vektor numerik embedding dari kata dengan. Dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya untuk yang A1F itu demonstrasikan word embedding BERT dalam bahasa Python. Di sini adalah kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu. Kemudian kita load tokenizer dan model BERT-nya. Untuk BERT tokenizer itu fungsinya untuk mengubah teks menjadi token ID yang bisa diproses oleh model BERT. Untuk yang BERT model itu memuat model pre-trained BERT untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita melakukan tokenisasi dan processing teks. Di sini kita ambil satu tweet dari dataset agar dapat diproses oleh BERT. Kemudian kita dapatkan embedding dari BERT. Di sini fungsinya untuk memasukkan token ke dalam model BERT. Terus kita ambil embedding khusus dari token. Nah, fungsinya untuk mengambil vektor dari token pertama yang mewakili seluruh kalimat menurut BERT. Terus kita main polling atau rata-rata semua token. Fungsinya untuk hitung rata-rata semua token embedding, bukan hanya CLC-nya. Dan ini adalah hasil outputnya. Untuk CLS vektor seperti ini, untuk main polling vektor seperti ini. Selanjutnya untuk yang A2 itu miscellaneous. Untuk yang A2A jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, factorization, dan word embedding. Untuk fitur adalah representasi numerik dari informasi yang digunakan oleh model
machine learning untuk belajar dan memuat prediksi. Dalam konteks teks, vektor bisa berupa kata, frekuensi kata, panjang kalimat, atau representasi vektor kata. Kemudian ada fitur extraction atau ekstraksi vektor, yaitu proses mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubah menjadi bentuk terstruktur yang bisa digunakan oleh algoritma machine learning. Contohnya menghitung jumlah kemunculan kata bow atau menghitung skor TF-IDF dari setiap kata. Kemudian ada fitur engineering, yaitu proses menciptakan modifikasi atau memilih vektor terbaik untuk meningkatkan performa model. Ini bisa meliputi pembuatan fitur baru dari data yang ada, menggabungkan fitur atau menghapus fitur yang tidak relevan. Kemudian ada fitur vectorization, yaitu proses mengubah data non-numerik seperti teks menjadi representasi numerik atau vektor, misalnya mengubah kata-kata menjadi vektor angka menggunakan bow, TF-IDF atau word embedding. Kemudian ada word embedding, yaitu teknik representasi kata sebagai vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Word embedding mempertahankan informasi semantik sehingga kata-kata dengan makna mirip memiliki vektor yang dekat satu sama lain. Contohnya word2vec, glove, fasttext, dan BERT. Kemudian untuk yang A2B, jelaskan apa perbedaan, keunggulan, dan kekurangan bow TF-IDF, word2vec, glove, fasttext, dan BERT word embedding. Untuk yang bow itu adalah metode representasi teks yang menghitung seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan atau konteks kata tersebut. Keunggulannya yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Terus cepat dalam komputasi. Terus efektif untuk dokumen pendek dengan vocab terbatas. Terus untuk kekurangannya, tidak mempertimbangkan urutan kata, tidak menangkap makna atau hubungan antar kata, menghasilkan vektor yang sangat besar dan sparse atau berisi banyak nol. Untuk TF-IDF, yaitu memperbaiki bow dengan memberikan bobot berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam dokumen tertentu dibandingkan keseluruhan korpus. Keunggulannya adalah memberikan bobot pada kata penting, lebih informatif dibandingkan bow. Untuk pemodelan teks masih relatif cepat dan ringan digunakan. Untuk kekurangannya, masih tidak mempertimbangkan urutan dan konteks kata, vektor tetap besar dan sparse seperti bow, tidak bisa menangkap hubungan semantik antar kata. Untuk word2vec adalah model pembelajaran neural yang mengubah kata menjadi vektor berdimensi rendah yang menangkap hubungan semantik antar kata. Model ini dilatih untuk menebak kata tetangga cebow atau menebak konteks dari kata skipgram. Keunggulannya menangkap hubungan semantik antar kata, vektor berdimensi rendah dan dense atau kompak, cepat digunakan untuk inferensi setelah pelatihan. Kekurangannya, kata hanya punya satu vektor tetap, butuh banyak data untuk hasil embedding yang baik, tidak menangani kata yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus untuk yang glove juga merupakan word embedding seperti word2vec, namun memanfaatkan statistik global dari korpus atau occurrence matrix untuk menghasilkan vektor kata. Keunggulannya menggabungkan konteks lokal dan statistika global korpus, menangkap hubungan semantik dan analogi kata seperti raja, pria, wanita sama dengan ratu. Atau pre-trained model tersedia dan banyak digunakan. Kekurangannya adalah seperti word2vec, hanya menghasilkan satu vektor per kata atau tidak kontekstual, tidak menangani kata baru, terus perlu banyak sumber daya saat pelatihan awal. Untuk fasttext adalah mengembangkan dari word2vec yang memecah kata menjadi n-gram karakter. Jadi kata rumah bisa dibaca menjadi rum, umah, mah, dan ah. Keunggulannya adalah bisa menangani kata yang belum pernah muncul, menangkap informasi morfologis kata, misalnya akhiran atau awalan.
lebih baik dari word2vec untuk bahasa yang kompleks dan tidak terstandarisasi. Kekurangannya adalah masih menggunakan faktor tetap untuk setiap kata atau tidak kontekstual, lebih lambat dari word2vec karena harus memproses subdata, kurang akurat dalam memahami konteks kalimat secara penuh. BERT itu adalah model berbasis transformer yang menghasilkan kontekstual embedding, yaitu representasi kata yang mempertimbangkan kata sebelum dan sesudah dalam kalimat. Keunggulannya adalah contextual embedding, memahami arti kata berdasarkan posisi dan makna dalam kalimat, memahami struktur, sintaksis, dan semantik kalimat, sangat akurat dalam berbagai tugas NLP modern seperti klasifikasi, KA, dan NER. Kekurangan adalah sangat berat secara komputasi, membutuhkan RAM atau GPU besar, waktu pelatihan dan inferensi lebih lama dibandingkan metode lain, lebih kompleks untuk memahami dan diimplementasikan. Selanjutnya, untuk yang A2C, yaitu jelaskan apa itu stop word pada metode apa di atas. Stop word perlu dihapus. Untuk stop word adalah kata umum yang sering muncul dalam bahasa namun tidak memberikan informasi penting seperti yang, dan, adalah, di, ke, untuk. Ini dalam bahasa Indonesia, atau the, is, and, in dalam bahasa Inggris. Metode yang memerlukan penghapusan stop word yang pertama adalah bow. Ya, untuk bow di sini stop word sering dihapus karena bisa dominasi fitur dan tidak membawa informasi penting. TF-IDF itu perlu penghapusan karena stop word memiliki TF tinggi tetapi IDF rendah, bisa mempengaruhi skor tanpa membawa makna penting. Untuk word2vec, glove, fasttext itu tidak wajib dihapus karena model ini bisa belajar hubungan kata termasuk kata umum, namun dalam beberapa kasus stop words tetap dihapus untuk meningkatkan kualitas vektor. Untuk BERT itu tidak perlu dihapus karena BERT memproses seluruh konteks kalimat termasuk stop word dan bisa membedakan makna berdasarkan konteks. Untuk yang A2D, jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan kontekstual embedding. Sintaks adalah aturan atau struktur tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat. Fokusnya adalah pada bentuk, ukuran, dan hubungan antar kata tanpa memperhatikan makna mendalam dari kata-kata tersebut. Contohnya, kata saya makan nasi dan makan saya nasi memiliki kata yang sama tapi susunan yang berbeda. Hanya yang pertama memiliki struktur sintaksis yang benar dalam bahasa Indonesia. Jadi sintaksis menentukan apa kalimat benar secara tata bahasa, bukan apakah masuk akal atau tidak. Intinya sintaks sama dengan struktur dan aturan tata bahasa kalimat. Untuk semantik itu berkaitan dengan makna kata, frasa, dan kalimat. Tujuannya semantik adalah memahami apa arti dari sebuah kata atau kalimat. Dua kalimat bisa memiliki struktur sintaksis yang sama tetapi makna semantik yang berbeda. Contohnya, kalimat saya memukul anjing itu dan anjing itu memukul saya memiliki struktur sintaksis yang sama. Subjek ditambah predikat ditambah objek tapi makna semantiknya berbeda. Intinya semantik sama dengan makna dari kata atau kalimat. Mana metode embedding yang merupakan contextual embedding adalah BERT. BERT adalah metode embedding yang menghasilkan contextual embedding. Penjelasannya, contextual embedding berarti bahwa representasi vektor sebuah kata berubah tergantung pada konteks kalimatnya. Misalnya kata bank dalam saya menabung di bank berarti lembaga keuangan. Dia duduk di tepi bank sungai berarti pinggir sungai. BERT akan menghasilkan dua vektor yang berbeda untuk kata bank tersebut karena memahami konteks kalimatnya. Sebaliknya, metode seperti bow, TF-IDF, word2vec, glove, dan fasttext adalah
contextual embedding, yang artinya setiap kata selalu direpresentasikan oleh satu vektor tetapi tidak peduli digunakan dalam konteks apa. Selanjutnya kita ke soal B, yaitu Image Features Engineering. Untuk yang B1 adalah Feature Extraction. Nah, di sini ada kode di sini untuk mengautentikasi akun Kaggle agar kalian bisa mengakses dataset privat atau publik. Kemudian mengunduh dan mengekstrak dataset klasifikasi gambar hewan dari Kaggle. Kemudian dataset ini nantinya bisa digunakan untuk proyek Image Feature Engineering. Kemudian di sini ada kode di sini digunakan untuk mencari semua gambar di dalam folder dataset. Kemudian kita menyaring hanya gambar yang berasal dari kategori snakes atau ular. Kemudian kita menampilkan jumlah dan contoh gambar ular yang siap digunakan, misalnya untuk klasifikasi gambar. Nah, ini adalah hasil outputnya seperti ini. Ditemukan 10 gambar ular, dan ini adalah contoh pet file ularnya. Kemudian di sini ada kode. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita membaca dan mengkonversi gambar. Terus kemudian kita cetak gambar tersebut. Di sini saya akan menampilkan gambar ular. Dan ini adalah hasil untuk gambar ularnya. Selanjutnya untuk yang BA1A itu demonstrasikan color vector extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita load atau baca dan mengkonversi gambarnya. Kemudian hitung dan tampilkan histogram warnanya. Dan ini adalah output hasilnya. Untuk penjelasan outputnya, yang pertama dominasi warna. Yang paling tinggi itu adalah biru, karena di awal intensitas rendah, yang artinya banyak piksel berwarna biru gelap di gambar tersebut. Untuk warna hijau dan merah itu cukup tinggi, di area intensitas 50-150, artinya ada warna campuran tetapi tidak terlalu terang. Kemudian distribusi warna, sebagian besar warna berada di rentan intensitas rendah hingga sedang sekitar 0-150. Ini mengindikasikan bahwa gambar cenderung gelap atau netral, bukan gambar yang sangat terang atau warna cerah. Untuk kesimpulannya, gambar ular tersebut kemungkinan besar memiliki dominasi warna gelap, terutama biru dan hijau tua. Gambar tidak memiliki warna yang mencolok atau terang atau warna tinggi di intensitas lebih dari 200 sangat sedikit. Selanjutnya untuk yang B1B demonstrasikan tekstur feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya LBP local binary patterns. Nah, di sini adalah kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita load dan konversi gambarnya, terus kita hitung LBP atau local binary patterns, kemudian kita tampilkan hasilnya. Dan ini adalah hasil outputnya. Untuk penjelasan outputnya atau maknanya, yaitu gambar terlihat seperti pola tekstur padat menyerupai bintik-bintik atau pola mosaik. Area terang dan gelap menandakan perbedaan intensitas tekstur lokal. Yaitu terang lebih banyak pola uniform atau pola halus teratur, untuk gelap itu pola non-uniform atau transisi tajam tetapi tekstur kasar. Pola ini sering digunakan dalam klasifikasi citra berbasis tekstur, misalnya mengenali sisik ular dibanding permukaan lain. Selanjutnya untuk yang B1C itu demonstrasikan sub atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya.
Di sini adalah kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita load atau mengkonversi gambarnya, kemudian kita deteksi tepi dengan Sunny, kemudian kita tampilkan hasilnya. Dan ini adalah hasil dari outputnya. Untuk makna dari visualisasi yaitu latar belakang hitam merepresentasikan area gambar tanpa tepi atau non-edge. Garis putih ini adalah hasil deteksi tepi oleh algoritma Sunny. Garis-garis ini menunjukkan kontur tubuh ular, pola sisik atau tekstur permukaan, batas antara ular dan latar belakang. Kemudian algoritma Sunny mendeteksi perubahan intensitas pixel atau gradasi warna atau kontras tajam. Ciri-cirinya itu menangkap bentuk tegas atau batas objek, mengabaikan area dengan perubahan bertahap atau permukaan yang datar. Dalam konteks gambar ular ini, garis putih yang membentuk pola-pola melengkung dan kompleks merepresentasikan sisik ular. Bagian sekitar ular yang tidak memiliki tepi tajam dan tepi hitam. Selanjutnya, untuk yang B1D, demonstrasikan key points vector extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Yang pertama, kita import library-nya dulu, kemudian kita load gambar, kemudian kita deteksi key points dengan ORB, kemudian visualisasi key points-nya, lalu tampilkan hasilnya. Dan untuk hasil outputnya seperti ini. Untuk penjelasan outputnya, titik-titik hijau ini yang tersebar di gambar merupakan key points yang berhasil dideteksi oleh algoritma ORB. Setiap titik tersebut adalah titik yang unik dan informatif secara lokal, seperti sudut, tekstur tajam, atau pola kontras. Lokasi yang bisa digunakan untuk membedakan objek ini atau ular dari objek lain adalah dalam dataset. Terus fungsi key points-nya, yang pertama mencocokkan gambar atau image matching, misalnya mencocokkan gambar ular ini dengan gambar ular lainnya dalam database. Terus tracing objek, menelusuri pergerakan ular dari salah satu frame ke frame lain dalam video. Terus klasifikasi, menyusun deskriptor dari key points untuk membedakan jenis hewan atau objek. Selanjutnya, untuk yang B2 itu vectorization atau embedding. Untuk yang B2A, demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Di sini ada kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita load dan process gambar. Terus kita flatten menjadi vektor, kemudian kita print atau cetak, dan hasilnya adalah shape of flattened image vector, yaitu 12288. Kemudian untuk yang B2B, demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Di sini ada kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita inisialisasi ORB, terus kemudian folder yang berisi banyak gambar, bukan satu gambar saja. Terus kita ekstrak deskriptor dari beberapa gambar, kemudian gabungkan semua deskriptor, terus kita clustering dengan k-means, terus kita representasi histogram visual words dari gambar pertama, terus kita print atau cetak untuk visual word histogramnya, terus kemudian kita cetak visualisasi histogram gambarnya, dan ini adalah hasil outputnya seperti ini. Untuk penjelasannya adalah di sini ada hasil dari visual word histogramnya seperti ini. Nah, untuk nilai 25 5833 dan lain-lain itu menunjukkan beberapa banyak deskriptor ORB dari gambar yang masuk ke masing-masing cluster.
Untuk yang gambar histogram, untuk gambarnya penjelasannya itu sumbu X atau cluster index menunjukkan ID visual word dari 0 sampai 19. Sumbu Y itu frekuensi. Beberapa kali deskriptor dari gambar ini diklasifikasikan ke masing-masing visual word. Kemudian bar yang lebih tinggi menunjukkan fitur atau pola visual yang lebih dominan dalam gambar. Selanjutnya, untuk yang B2C, demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini dalam pemrograman Python. Di sini ada kodenya. Yang pertama kita import library-nya dulu, kemudian kita membaca path atau gambar, terus kemudian kita mengubah gambar menjadi array. Terus di sini kita menggunakan model MobileNet V2, terus kita mengeksekusi model pada gambar untuk mendapatkan fitur CNN. Terus ini adalah hasil outputnya seperti ini. Untuk MobileNet CNN fitur vector shape yaitu 1,1280. Untuk kesimpulan dari kode ini adalah kode ini mengubah gambar menjadi vektor numerik berdimensi 11280 menggunakan MobileNet V2. Vektor ini bisa digunakan sebagai fitur masukan ke model machine learning. Lebih powerful dibandingkan metode seperti BAU-VW atau ARB karena menggunakan representasi semantik hasil pelatihan di ImageNet. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan soal UTS data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.